Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 Mei 2025. Baru aja beberapa jam terakhir kita mendengarkan statement dari The Fed ya, Jerome Powell, terkait dengan interest rate decision, dan juga ada FOMC press conference. Dan hasilnya adalah The Fed mempertahankan suku bunga di 4,5%. Ini menjadi level yang bisa dibilang sangat tinggi dibandingkan dengan data PCE inflation yang sudah turun sampai 2, sekian persen ya, dan semestinya Fed ini bisa menurunkan ekspektasi terkait dengan suku bunganya. Dan alhasil memang The Fed ini nampaknya dalam posisi yang masih takut bila mana nanti terkait dengan kebijakan tarif Trump, inflasi tiba-tiba naik. Jadi untuk menjaga-jaga dia tetap menahan suku bunga di level yang tinggi. Hari ini juga akan ada monetary policy meeting minutes dari Jepang yang akan diselenggarakan jam 7 pagi nanti. Ini mungkin akan berimbas kepada pernyataan apakah Jepang juga akan melakukan kebijakan serupa dengan apa yang dilakukan oleh The Fed atau bank sentral lainnya. Terkait dengan Jepang sih, kemarin mereka mempertahankan suku bunganya juga. Sementara dari Inggris hari ini juga akan ada interest rate decision yang mana datanya akan kita dapetin itu di kisaran jam 6 sore nanti. Jadi sedikit tidaknya mungkin akan mempengaruhi kondisi market forex ya. Terus Amerika Serikat akan merilis data initial jobless claim di jam 8 malam, setengah 8 malam nanti, yang juga akan mempengaruhi kondisi dari US dollar. Itu beberapa rilis data penting yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Teman-teman, untuk data kemarin, data nggak terlalu gimana-gimana ya. Ada crude oil inventory dari Amerika Serikat, dan juga beberapa data dari penambangan gas and oil. Dilihat dari pidato The Fed terkait dengan peluang The Fed untuk memangkas suku bunga pada bulan Juni tanggal 19 2025, ini nampaknya semakin mengecil peluangnya, di mana sifat hawkish dari The Fed ini saya rasa bisa menjadi salah satu alasan suku bunga dipertahankan dalam waktu yang sedikit lebih lama gitu. Jadi sampai nanti inflasinya ketekan kembali ya, baru The Fed mungkin akan membuka dirinya. Karena dilihat dari negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China yang paling penting itu masih alot ya, belum menemui atau belum berbincang sama sekali mereka ini. Tapi mereka sudah merancang, mereka akan mengambil sikap ke depannya. Baik dari Amerika Serikat dan juga Cina udah sepakat tuh meluncurkan perwakilan mereka untuk membahas terkait dengan ya tarif, teman-teman. Jadi ya biasanya The Fed itu dia bergerak data by data. Dia mengambil keputusan sesuai dengan data. Tapi di kesempatan kali ini The Fed justru kayak mengabaikan seolah-olah mengabaikan data inflasi baik dari CPI, PPI dan juga PCE inflation, yang padahal kalau kita lihat dari rilis data terakhir itu menunjukkan tren penurunan. Tapi nampaknya The Fed di beberapa bulan terakhir itu tidak menggunakan data tersebut sebagai acuan utama. Justru adalah peluang terkait dengan perang tarif yang selalu dijadikan sebagai alasan untuk tidak memangkas suku bunga. Padahal dari data yang lain juga kayak data pengangguran itu udah di level yang lumayan tinggi. Kemudian juga pembukaan lapangan pekerjaan juga masih cenderung tinggi, dan semestinya di posisi sekarang sih secara inflasi sudah turun. Kemudian data perekonomian juga menunjukkan tren bahwa perekonomian ini masih dalam kondisi baik gitu. Jadi tidak ada resesi. Nah, sementara kalau kita melihat dari pernyataan dari FOMC statementnya The Fed ya, dia melihat bahwa inflasi bisa saja naik makin tinggi, teman-teman, dengan kondisi market
condition ini masih solid ya, labor market, kemudian data pengangguran juga menunjukkan dalam kondisi yang terendah, tapi dia mengantisipasi. Jadi kelihatan banget memang di kondisi seperti sekarang ini, The Fed-nya sendiri memang punya pandangan di mana inflasi ini bisa naik tiba-tiba bila mana trade deals yang dilakukan oleh Donald Trump ya bersama dengan negara-negara lain ini tidak mendapatkan lampu hijau seperti itu, terutama dengan Cina. Karena memang saat ini Amerika Serikat sangat tergantung dengan ekspor ya, baik ekspor ataupun impor dari Cina gitu. Nah, kita bahas lagi ya beberapa kontroversi yang terjadi. Memang The Fed akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, dan dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi sekarang ini masih uncertainty, artinya penuh dengan ketidakpastian ya, di tengah dengan perang dagang yang terjadi pada Trump gitu. Jadi itu masih menjadi alasan. Kemudian kalau kita lihat juga dari kondisi sekarang, akhirnya ya ada rencana dari pemerintah Amerika Serikat untuk bertemu dengan Cina di Swiss, teman-teman. Besen, yaitu Menteri Keuangan Amerika Serikat, akan bertemu Greer. Ya, ini adalah perwakilan dari Cina, yang mana keduanya ini akan siap untuk bertemu nanti di Swiss. Dilihat dari tanggalnya sih tanggal 8 ya. Jadi ini bakalan menjadi momen yang penting karena negosiasi terkait dengan Cina dan Amerika Serikat ini bisa saja membuka peluang untuk perdamaian antara kedua belah pihak ya, supaya bisa sama-sama menurunkan kenaikan tarif yang sekarang ini sedang berada di atas 100% gitu. Jadi itu, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh media Cina ya, bahwa memang benar ada rencana untuk perbincangan terkait dengan kedua belah pihak ini di Swiss. Jadi ini benar, beritanya confirm, bukan berita yang dibuat-buat propaganda oleh Amerika Serikat ya. Jadi mereka akan bertemu di sini, tertera tanggal 9 sampai 12 Mei waktu Asia gitu. Mungkin agak berbeda dengan berita yang ini, di mana di sini dikatakan tanggal 8, tapi ini kan menurut berita Amerika Serikat. Jadi memang sudah tepat. Negosiasi akan berlangsung kalau waktu Indonesianya itu berarti besok sampai tanggal 12 nanti. Ya, semoga menjadi berita yang bagus untuk kedepannya. Kemudian juga di kondisi seperti sekarang ini bisa dibilang kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, di mana yang ternyata memegang arah kendali yaitu Donald Trump ya, selaku pimpinan Presiden Amerika Serikat. Dan menurut saya sih kebijakan dari The Fed ini masih bisa berubah ya, kalau mana nanti trade deals tercapai, kalau memang Amerika Serikat dan Cina bisa melunak satu sama lain, kemungkinan bulan Juni ini bisa saja shifting dari yang saat ini peluangnya adalah The Fed masih mempertahankan suku bunga, harapannya bisa mulai memangkas suku bunga dengan alasan inflasi sudah mulai turun dan juga perekonomian sepertinya masih cukup kuat gitu. Jadi ya, ekspektasinya sih seperti itu. Nah, dilihat dari data ETF spot ya, ETF, Bitcoin spot ETF, ada outflow terjadi cukup besar pada Grayscale and ARK21 share. Kalau kita lihat dari data menunjukkan outflow didominasi oleh Grayscale, arus keluar sampai 89 juta US dollar, sementara BlackRock masih dalam arus masuk sekitar 36,73 dolar. Sementara itu kalau kita lihat dari Ethereum spot ETF kemarin juga mendapatkan outflow 17,87 juta US dollar arus keluar. Itu beberapa berita. Kemudian untuk mendukung perekonomian dari China yang dirasa kurang nendang ya, China siap untuk melakukan perbaikan, which is ini penurunan suku bunga dari beberapa bank-bank besar
teman-teman. Jadi bank-bank besar yang sudah punya kayak reserve atau cadangan devisa yang lumayan gede, ini berpeluang untuk diturunkan rate-nya oleh pemerintahan Cina. Gunanya untuk apa? Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, supaya orang-orang bisa meminjam lebih banyak uang, sehingga impact-nya adalah perbaikan perputaran perekonomian gitu. Dan ini tentu saja bisa saja menjadi sebuah sentimen yang baik ya untuk market Asia, karena akan berpotensi liquidity yang lebih tinggi impact dari keputusan tersebut. Jadi ini berita yang bagus dari China berencana untuk kembali melakukan penyesuaian terkait dengan tarif. Terus Ethereum Pectra upgrade gimana kabarnya? Nah, sekarang sudah dalam posisi mainnet, di mana testnetnya sudah berakhir. Pectra sudah tayang di mainnet Ethereum. Fitur UX dompet akun pintar kini aktif. Blob penyimpanan data skala layer 2 meningkat 2 kali. Peningkatan UX validator. Anggota komunitas akan terus memantau masalah apapun yang terjadi selama 24 jam ke depan. Jadi ini baru aja diaplikasikan, which is ini adalah sebuah proses upgrade ya. Dan kedepannya kalau nanti ada error, ada apa, itu akan langsung ditindak oleh developer dari Ethereum. Jadi mainnetnya sudah berlangsung, semoga aja harga Ethereum bisa support positif. Kemudian ada beberapa berita juga yang cukup penting datang dari Binance, di mana Bhutan dan juga Binance Pay dikabarkan launching World First National Tourism Payment System. Jadi ini berhubungan dengan solusi pembayaran untuk daerah pariwisata di negara Bhutan yang akan disupport oleh Binance Pay. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan small business owner ya, untuk bisa mendapatkan akses yang lebih mudah terkait dengan solusi pembayaran. Ini juga akan memudahkan untuk para visitor atau para turis yang berasal dari luar negara supaya bisa melakukan perjalanan dan memudahkan metode pembayaran mereka tanpa harus pindah-pindah duit lagi, pindah-pindah mata uang lagi. Bisa disupport langsung oleh Binance Pay. Ini merupakan sebuah berita bagus dari negara Bhutan. Lalu, Binance founder Changpeng Zhao juga mengkonfirmasi bahwa tim hukumnya telah mengajukan permohonan pengampunan di Amerika Serikat. Hal ini terjadi beberapa bulan setelah mantan CEO tersebut membantah laporan terkait dengan kesepakatan dengan keluarga Trump untuk menerima pengampunan atau memberinya pengampunan. Jadi secara tegas Binance mengajukan permohonan pengampunan untuk Amerika Serikat terkait dengan kasus ya yang banyak sekali menerpa Binance itu di kisaran tahun 2022, 2021, 2022. Waktu itu ketua SEC kan Gary Gensler yang memang terkenal sangat iseng sama banyak project kripto ya, dan sekarang sudah baru pimpinannya, dan memang secara kepemimpinan yang terbaru dari SEC banyak kasus-kasus terkait dengan kripto yang ditutup. Ekspektasinya adalah adopsi yang lebih besar, yang lebih masif untuk market-market kripto, termasuk juga exchange Binance yang memang sering kali kena masalah gitu. Akhirnya pengampunan dilakukan, dan sejauh ini sih selama tahun 2025 ini sangat-sangat aman, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain terkait dengan meme dari Donald Trump, kan ada tuh dua koin meme, yaitu MAGA sama token Trump, yang memang sempat menjanjikan bisa dinner dengan Presiden Trump ya, kalau mereka punya atau menjadi top leader pemegang altcoin terbesar dari token MAGA ataupun Trump, itu bisa ikut dinner sama Donald Trump. Nah, yang terbaru adalah dari Chris Murphy ya. Chris Murphy berencana untuk meluncurkan rancangan undang-undang terkait dengan pelarangan politikus atau pejabat negara bersinggungan langsung dengan yang namanya meme token atau meme project. Jadi rancangan undang-undang tersebut disebut Meme Act, yang tidak akan memperbolehkan para politisi, para pimpinan ya dari pemerintahan itu untuk mendapatkan posisi pada meme token. Artinya mencari keuntungan dari yang namanya meme token. Nah, ini sedang dibahas tanggal 6 Mei terkait dengan rencana tersebut.
Tapi pada intinya adalah ini bisa saja menggagalkan banyak proyek-proyek meme yang berbasiskan dengan politik seperti itu. Jadi ya itu, ini mungkin tujuannya ya untuk mengurangi manipulasi yang bisa terjadi pada market khususnya altcoin. Altcoin yang berbasiskan dengan meme token gitu. Jadi kedepannya nggak akan ada lagi nih token-token Trump atau token token orang-orang petinggi ya, ataupun mungkin itu politikus yang akan dimainkan sehingga bisa menimbulkan kerugian dari para investor. Kemudian dari geopolitik memanas, India dan Pakistan saling serang. Ya, tensi semakin meninggi di daerah Kashmir. Ya, ini udah ada gambar-gambar terkait dengan serangan tersebut dan menurut saya sih ini merujuk kepada ya bisa dibilang kemungkinan perang dan meluas lebih besar lagi. Gitu. Semoga segera damai aja sih. Ya kan. Gimana untuk Bitcoin? Gimana untuk kripto? Gimana untuk indeks dolar? Nah, setelah pengumuman terkait dengan kebijakan suku bunga yang baru dari The Fed, indeks dolar berpotensi menguat. Menguat tipis ya, meskipun tidak disupport oleh smart money, namun saat ini peluang dari DXY masuk kembali ke indeks level 100. Sementara itu emas yang kemarin sempat naik menanjak, ada isu perang ya dari Pakistan sama India. Hari ini mengalami koreksi tipis sekitaran 1,72 dolar. 1,72%. Dan kalau kita perhatikan juga momentum kali ini membuat pergerakan Bitcoin juga kurang lebih koreksi ya. Sementara S&P 500 justru malah positif. Market masih anomali seperti kemarin, tapi di sini saya sepertinya sudah menemukan clue kemana movement pergerakan Bitcoin setelah ini. Kalau yang saya perhatikan di time frame daily kemarin closingnya masih terbilang bagus. Ya, sementara untuk hari ini kita kemungkinan sudah harus mewaspadai adanya potensi koreksi yang lebih besar. Gitu. Pertimbangan saya adalah pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel di time frame 4 jam. Kalian bisa perhatikan pergerakan Bitcoin ini masih bergerak ya dalam sebuah channel. Kemarin sempat menyentuh level 97 ribuan. Namun setelah pernyataan dari Jerome Powell tadi, nampaknya sudah terjadi pelemahan momentum. Di posisi kali ini sih saya rasa ini peluang bakalan ada koreksi dulu untuk market. Dari smart money-nya jelas mengalami penurunan. Nih kemarin ada juga teman-teman yang protes ya, oh smart money-nya turun kenapa harganya bisa naik? Ya tentu saja bisa, karena yang namanya market kan itu disupport oleh ada smart money, ada para retail. Kemarin spekulasinya lumayan tinggi di kalangan trader retail. Teman-teman membuat pergerakan Bitcoin sempat mengalami kenaikan. Meskipun memang secara movement dari smart money udah mulai turun, tapi manipulasi tersebut adalah hal yang wajar karena kemarin itu ada sentimen penting gitu. Namun tetap aja in the long run smart money yang akan menentukan kemana movement pergerakan Bitcoin. Kalau dari saya sendiri melihat peluangnya adalah koreksi. Ya, perhitungan saya jelas. Pertama, kebijakan dari Donald Trump yang masih belum jelas terkait dengan Cina dan baru akan memulai negosiasinya di Swiss pada hari esok tanggal 9 sampai 12 Mei. Gitu, baru mungkin kita akan menemukan titik cerah apakah mereka akan menemukan kesepakatan yang baik atau justru malah semakin meninggi ketegangan antara dua negara tersebut. Yang kedua, Jerome Powell sangat tergantung sama kebijakan dari Trump. Gitu. Meskipun dia sudah melihat inflasi mengalami penurunan, pengangguran masih dalam posisi yang cukup tinggi, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan masih terbuka lebar, ya artinya perekonomian masih cukup oke di tengah-tengah penurunan inflasi yang terjadi, tapi The Fed nggak mau ambil pusing, mereka nggak mau terburu-buru menurunkan suku bunga. Itu sikapnya, jadi terbilang sikap yang hawkish. Ya makanya sentimen cenderung masih negatif. Sementara dari Bitcoin-nya sendiri, smart money-nya sudah mengalami penurunan. Ya, impact-nya kalau menurut saya adalah secara jangka menengah kemungkinan masih akan ada koreksi. Gitu.
Jadi 3 poin tersebut menurut saya cukup kuat. Belum lagi ditambah dengan potensi perang antara India dan Pakistan yang meluas. Gitu, bisa saja menjadi sentimen yang negatif. Jadi untuk jangka pendek kemana arah dari Bitcoin? Movement kemungkinan ada koreksi, teman-teman. Saat ini pergerakan Bitcoin di 96.100. Ya, kalau dia koreksi bisa kemana? Bisa saja ke 94.400-an something. Kemudian dilihat juga dari time frame 1 jam, kalau kalian perhatikan posisi dari smart money makin lama makin turun. Ya, tren pada Bitcoin seolah-olah menunjukkan tren mentok ya di kisaran area resistance 97.000 yang akan berpotensi menjadi area resistance penting untuk ditembus sama Bitcoin. Secara structure ini masih masih positif, tapi sudah mulai terjadi kemungkinan lower high yang baru gitu. Jadi sudah ada ancang-ancang gitu, teman-teman. Kalau kita lihat dari banyak altcoin sih masih dalam kondisi merah ya. Bitcoin dominance masih menguat, mengindikasikan altcoin masih negatif untuk sementara ini. Masih marketnya berfokus pada pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Gitu sih kalau dari outlook saya. Overall secara jangka panjang masih oke ya, tapi dari jangka pendek, jangka menengah kemungkinan akan ada possibility untuk koreksi yang lebih besar. Bisa nggak Bitcoin ke 92.000? Tentu saja bisa. Dengan syarat mereka harus jebol dulu level 94.000 ini. Kalau bisa ke 92.000, kalau seandainya gagal, mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Even itu bisa ke 88.000 pun juga masih akan sangat terbuka. Menurut saya peluang pada Bitcoin untuk koreksi agak besar di posisi kali ini. Jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu panik. Kenaikan yang terjadi pada awal Mei kemarin itu bukan berarti mitos terkait dengan sell on Mei bakalan tidak berefek ya. Bisa jadi akan berefek, tapi kita tunggu aja sampai nanti pertengahan bulan Mei dan juga mungkin di akhir bulan Mei ini. Gitu. Sell on May and go away masih membayang-bayangi kita. Jadi jangan terlalu overconfidence ya. Confidence boleh tapi jangan terlalu over. Itu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat kalian yang mungkin pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.